Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kartika Yunita, mahasiswi Pasca Sarjana London School of Public Relations Jakarta, Blended Learning Program. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Komunikasi Interpersonal Guru dan Siswa Menggunakan Bahasa Daerah dan Bahasa Gaul terhadap Motivasi Belajar Mata Pelajaran Kecantikan Dasar Studi Kasus pada SMK PGRI Wlingi. Latar belakang masalah. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa ini merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik melalui jalur pendidikan formal. Seorang guru dapat berperan dalam terbentuknya motivasi belajar siswa. Dengan adanya motivasi pada diri siswa, tujuan belajar akan tercapai dengan baik. Namun, motivasi setiap pembelajar ada kalanya berbeda. Perbedaan latar belakang siswa menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Hal ini dapat terlihat di SMK PGRI Wlingi. Berdasarkan interview yang penulis lakukan dengan salah satu guru di SMK PGRI Wlingi, Sinta Fatma, dikatakan bahwa penggunaan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam komunikasi antara guru dan siswa dapat memotivasi belajar siswa karena pesan atau materi yang hendak disampaikan oleh guru dalam komunikasi pada pembelajaran menjadi lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Dari sini dapat dilihat bahwa interaksi pada saat pembelajaran seperti dalam mata pelajaran kecantikan dasar yang dilakukan antara guru dan siswa dilakukan demi terciptanya tujuan masing-masing. Tujuan dari komunikasi interpersonal sendiri antara guru dan siswa menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMK PGRI Wlingi. Namun, tidak semua siswa di sekolah ini hanya berasal dari satu daerah Blitar saja, melainkan dari beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera dan Sulawesi. Hal ini perlu juga diperhatikan mengingat melalui komunikasi interpersonal yang baik, seorang individu dapat menjalin komunikasi serta hubungan yang baik pula dengan orang lain. Dapat dikatakan komunikasi interpersonal menjadi bagian dari keseharian hidup manusia. Komunikasi interpersonal dapat terjadi di sebuah keluarga, di tempat kerja, maupun di institusi pendidikan. Menurut Rahmania dan Pamungkas tahun 2019, salah satu contoh komunikasi interpersonal yang terjadi pada sebuah institusi pendidikan adalah komunikasi interpersonal seorang guru kepada siswanya. Komunikasi interpersonal yang baik antara siswa dengan guru sangat dibutuhkan dalam hal komunikasi karena untuk terciptanya komunikasi yang baik diharuskan ada hubungan interpersonal yang baik pula antara komunikator dan komunikan sehingga dari hubungan ini akan tercipta feedback yang baik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada seperti yang penulis utarakan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan fokus kepada analisis komunikasi interpersonal guru dan siswa menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar mata pelajaran kecantikan dasar di SMK PGRI Wlingi. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar mata pelajaran kecantikan dasar? Yang kedua, apakah kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah? Dan yang ketiga, apakah solusi terhadap kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar mata pelajaran kecantikan dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa
dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah. Dan yang ketiga, untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar bagi siswa yang tidak berbahasa daerah. Manfaat penelitian. Suatu penelitian memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademis dan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dalam menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber informasi bagi SMK PGRI Wulingi sendiri, serta dapat memberikan petunjuk bagi para pendidik dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan komunikasi interpersonal antara guru dan siswa menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul terhadap motivasi belajar. Ruang lingkup dan batasan masalah. Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini hanya sebatas pada penggunaan bahasa daerah dan bahasa gaul dalam komunikasi interpersonal antara guru dan siswa terhadap motivasi belajar mata pelajaran kecantikan dasar dengan lokasi penelitian di SMK PGRI Wulingi. Kajian pustaka. Penulis menggunakan 10 jurnal sebagai referensi dalam penelitian ini. Dari 10 jurnal penelitian sebelumnya ini, penulis mendapatkan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis, bahwa komunikasi interpersonal berperan dalam meningkatkan efektivitas berkomunikasi dan memotivasi belajar antara guru dan siswa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengaitkan komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan bahasa daerah dan bahasa gaul untuk memotivasi belajar siswa pada mata pelajaran kecantikan dasar. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan di SMK PGRI Wulingi, terdapat unsur teori sosiolinguistik yang mendasari komunikasi antara guru dan siswa di SMK PGRI Wulingi. Sosiolinguistik terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Secara umum, sosiolinguistik dikenal sebagai bidang ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaannya di dalam masyarakat. Menurut Frida Laksana di tahun 2010, menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dari berbagai variasi bahasa serta hubungan di antara para bahasawan dengan variasi bahasa tersebut di dalam suatu masyarakat. Teori sosiolinguistik ini kemudian mendasari komunikasi interpersonal antara guru dan siswa di SMK PGRI Wulingi. Dari sumber Devito Joseph di tahun 2013, dikatakan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal adalah suatu kecakapan atau keterampilan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau di antara sekelompok kecil dengan adanya beberapa efek dan umpan balik serta melibatkan sikap jujur, tanggung jawab, dan melibatkan perasaan terhadap pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi yang dilakukan. Berdasarkan sumber dari Novrion di tahun 2018, dijelaskan juga bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berbentuk tatapan muka, bentuk interaksi dari individu ke individu lain, dan dapat dilakukan dengan dua arah, baik verbal maupun non-verbal, serta sebagai sarana untuk saling berbagi informasi dan perasaan antar individu dengan individu atau antar individu dengan kelompok kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah suatu kecakapan atau keterampilan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau di antara sekelompok kecil dengan adanya beberapa efek dan umpan balik, serta melibatkan sikap jujur, tanggung jawab, dan melibatkan perasaan terhadap pesan yang disampaikan dalam proses yang dilakukan. Dalam pengantar ilmu komunikasi dijelaskan
bahwa umumnya komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu sumber, penerima, pesan, saluran, encoding, decoding, gangguan, umpan balik, dan konteks. Komunikasi interpersonal secara verbal menyangkut penggunaan bahasa di dalamnya. Pada SMK PGRI Wlingi ditemukan penggunaan bahasa daerah dan bahasa gaul pada komunikasi antara guru dan siswa di mata pelajaran kecantikan dasar. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan dalam satu wilayah di sebuah negara dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam pembelajaran di SMK PGRI Wlingi masih dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sujarwo menyebutkan bahwa persentuhan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa telah berlangsung lebih lama dibandingkan persentuhan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah lain, yaitu sejak bahasa Indonesia masih dikenal sebagai bahasa Melayu. Berikut beberapa contoh penggunaan bahasa daerah. Sedangkan bahasa gaul terjadi karena orang-orang yang punya latar belakang sosial budaya yang berbeda, sehingga lazimnya berbicara dengan cara yang berbeda pula. Perbedaan ini bisa jadi menyangkut dialek, intonasi, kecepatan, volume, dan yang pasti adalah kosakatanya. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan orang-orang dari subkultur tertentu. Berikut merupakan contoh kosakata bahasa gaul. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa gaul pada komunikasi interpersonal guru dan siswa di SMK PGRI Wlingi ini dilakukan untuk memberikan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran kecantikan dasar. Motivasi belajar dari bahasa Latin, yaitu motivum, yang artinya alasan sesuatu terjadi, alasan tentang sesuatu hal itu bergerak atau berpindah. Motivasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keadaan yang berasal dari dalam diri siswa, yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar siswa, yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Alivia Teja Prasasti di tahun 2017, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, konsisten dalam kegiatan belajar, dan memiliki semangat dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Paradigma yang digunakan untuk penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Teori sosiolinguistik serta paradigma konstruktif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini didasari oleh latar belakang sosial pada kelompok sosial tertentu, yaitu pada lingkungan SMK PGRI Wlingi. Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap perilaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial memelihara dunia sosial mereka. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer, dilakukan dengan cara wawancara dan narasumber. Terdapat dua narasumber, yaitu internal, yang terdiri dari 2 guru, 2 siswa yang berdomisili di Wlingi, 2 siswa pendatang, dan kepala sekolah. Sedangkan eksternal merupakan praktisi pendidikan. Untuk data sekunder, penulis mengambil dari studi kepustakaan. Analisis data, terdapat beberapa kegiatan dalam analisis data, antara lain reduksi data, mendisplay data, mengambil kesimpulan, verifikasi dan menganalisis data menurut Rafinaro di tahun 2014. Sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Tayangan berikut merupakan tayangan dari fokus penelitian, sekaligus merupakan tayangan terakhir dari presentasi kali ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.